Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kenalkan, nama saya Radit Setiawan. Saya anggota dari kelompok 4. Saya di sini ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Sabaria Kia. Perkenalkan, saya Isra Mayadani. Perkenalkan, nama saya Hasin Hasani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lewat jalan yang rusak, berlubang, atau tergenang air? Rasanya pasti kesel banget. Apalagi kalau setiap hari harus lewat situ. Tapi pernah nggak sih kalian mikir siapa sih yang bertanggung jawab atas kondisi jalan kita? Nah, di video ini kita bakal bahas peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalan, mulai dari pengertian, tujuan, tahapan pembangunan, sampai manfaat yang dirasakan masyarakat. Yuk simak sampai akhir biar kita lebih paham pentingnya peran pemerintah dalam membangun jalan untuk kemajuan bangsa. Jadi, infrastruktur jalan adalah bagian dari sarana transportasi darat yang berfungsi menghubungkan antar wilayah. Jalan mencangkup permukaan jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, dan fasilitas pelengkap lainnya. Infrastruktur jalan juga adalah sarana transportasi darat yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah kendaraan lewat, tapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Jadi membangun jalan berarti membangun kehidupan. Nah, fungsi dan manfaat jalan itu sendiri nih. Yang pertama itu ada memperlancar mobilitas masyarakat dan barang. Kedua, menurunkan biaya distribusi hasil pertanian dan industri. Ketiga, membuka daerah terpencil agar bisa berkembang. Dan keempat itu meningkatkan investasi karena akses transportasi yang mudah. Dan yang terakhir ada mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan kata lain, jalan adalah urat nadi bagi perekonomian bangsa. Pasti dari sebagian teman-teman banyak yang bertanya, mengapa jalan itu penting sih? Nah, mengapa jalan itu penting? Karena jalan yang baik memperlancar mobilitas masyarakat. Petani bisa membawa hasil panen ke pasar dengan cepat, pelajar bisa berangkat ke sekolah tanpa hambatan, dan distribusi barang jadi lebih efisien. Kalau jalan rusak kan biaya transportasi meningkat, waktu tempuh lebih lama, bahkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, infrastruktur jalan adalah salah satu kunci utama pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. pemerintah memiliki peran penting sebagai penyedia, pengatur, dan pengawas pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional, sementara pemerintah daerah menangani jalan provinsi dan kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan jalan berjalan adil, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat
Tujuannya bukan hanya untuk membangun jalan, tetapi juga untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menurunkan ketimpangan pembangunan. Tahap pertama dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah perencanaan. Pemerintah melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi existing dan menentukan lokasi prioritas. Data hasil survei digunakan untuk menyusun rencana teknis, desain, dan anggaran. Dalam tahap ini, pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Tujuannya agar proyek yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah menentukan sumber dana. Pembangunan jalan bisa dibiayai oleh APBN, pemerintah pusat, APBD, pemerintah daerah, atau bahkan kerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah juga bisa menggunakan skema pembiayaan khusus seperti publik-privat, partnership, atau dana hibah internasional. Semua itu dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa mengganggu keuangan negara secara berlebihan. Jadi teman-teman, seperti inilah alur perencanaan pembangunan dan penganggaran. Grafiknya bisa kita lihat dari pemerintahan pusat turun ke pemerintahan daerah, dan dari pemerintahan daerah turun ke pemerintahan desa. Setelah dana tersedia, proyek mulai dilaksanakan. Pemerintah menunjuk kontraktor melalui proses tender terbuka agar pelaksanaan transparan dan hasilnya berkualitas. Pembangunan jalan harus mengikuti standar teknis tertentu, seperti ketebalan aspal, lebar jalan, sistem drainase, dan ketahanan terhadap cuaca. Selama pekerjaan berlangsung, dilakukan pengawasan oleh dinas terkait untuk memastikan mutu sesuai dengan kontrak. Jika terjadi penyimpangan, kontraktor bisa dikenakan sanksi atau pemutusan kontrak. Semua itu untuk menjamin bahwa uang rakyat digunakan dengan baik demi hasil yang kuat dan tahan lama. Setelah pembangunan selesai, masyarakat juga punya peran penting, misalnya tidak membuang sampah ke selokan, itu juga menjaga fasilitas umum dan memberi masukan lewat musyawarah, pembangunan desa dan kota. Kalau pemerintah dan masyarakat kerjasama, jalan kita pasti lebih terawat. Tantangan dan kendala pembangunan jalan. Meski banyak keberhasilan, pembangunan jalan juga menghadapi tantangan besar. Pertama, keterbatasan anggaran, terutama di daerah terpencil. Kedua, masalah cuaca ekstrim seperti hujan deras dan tanah longsor yang merusak jalan. Ketiga, pembebasan lahan yang memerlukan waktu lama. Keempat, kualitas bahan bangunan yang kadang tidak sesuai standar.
Karena beban kendaraan berat, kadang juga terkendala anggaran atau pembebasan lahan. Disinilah masyarakat juga perlu ikut berperan dengan menjaga dan melaporkan kerusakan jalan kepada pemerintah. Contoh nyata yang sekarang kita rasakan itu ada Jalan Kendari Toronipa. Jalan ini panjangnya sekitar 11 km dan lebarnya 27 meter, menggunakan konstruksi beton biar kuat dan tahan lama. Hasilnya, wisata ke Pantai Toronipa makin mudah, ekonomi lokal tumbuh dan akses transportasi makin cepat. Dan contoh keduanya itu ada Jalan Inner Ring Road Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari sudah menghubungkan Kecamatan Kambu dan Uwa-Uwa. Panjangnya sekitar 33 km dan biayanya itu mencapai lebih dari 200 miliar. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan kota dan mempercepat akses antar wilayah. Ini bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan jalan yang layak bagi masyarakat. Nah, dan dampak yang bisa kita rasakan sekarang itu waktu tempuh jadi lebih cepat, biaya bahan bakar berkurang, dan kegiatan ekonomi makin lancar. Dengan jalan yang baik, pemerataan ekonomi bisa terjadi dari pusat kota sampai pinggiran. Kota Kendari, the beautiful city of Indonesia. Terhempas di pesisir tenggara Sulawesi, pemandangan alam indah nan asri, pelabuhan alam, pintu gerbang perdagangan, Kendari Wonua, Ipambang Boko. Sejak 9 Mei 1831, awal kau berdiri dan kini kau semakin maju. Tugu religi Masjid Al-Alam, jembatan Teluk Kendari jadi ikonmu kini kokoh berdiri. Kendari kota berkat, engkau sungguh memikat bagi siapa yang